Setiap daerah memiliki tradisi unik dan beragam, mulai dari lamaran, pranikah, dan pesta adat yang masih melekat. Seperti tradisi kawin culik atau merarit adat suku Sasak di Nusa Tenggara Barat. Tak main-main, merarik yang juga berarti kawin lari ini menjadi sebuah bagian yang wajib dilakukan oleh pria Sasak untuk kemudian berlanjut di prosesi pernikahan. Melibatkan aksi melarikan calon mempelai perempuan, bahkan juga dikenal sebagai kawin culik, tradisi ini telah bertahan selama ratusan tahun. Jadi kalau misalnya dilamar itu jadinya kayak tersinggung gitu Kak. Tradisinya sih kalau suka sama suka mau nikah bisa diajak kawin lari. Di kalangan Sasak sebenarnya ada dua istilah dalam prosesi merarik. Kawin lari dan kawin culik, di mana masing-masing punya perbedaan tertentu. Kawin lari biasanya dipakai ketika kedua pasangan berasal dari keluarga yang berbeda dan wajib punya perasaan yang sama, yakni suka sama suka. Sementara di kawin culik, tidak diperlukan perasaan yang sama dari kedua calon, tetapi harus dari mereka yang punya ikatan kekeluargaan, semisal sepupu. Biarpun si gadisnya tidak mau, tidak suka, tapi yang namanya sepupu ya, sepupu ini mau sama si gadis ini, dia diculik. Suka tidak suka ya dipaksa. Tapi kalau yang dari kampung luar, dia mesti harus suka sama suka. Disitulah diadakan perjanjian, misalnya kapan, malam apa, menentukan hari dan tanggal. Ya, pria di suku Sasak memang dibolehkan menculik calon mempelai perempuan yang masih saudara sepupu. Uniknya, selain sebuah kesepakatan yang terjadi antara sebagian kerabat, kawin culik juga bisa dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga perempuan. Samandiarta misalnya, pria asli Sasak Sade ini menjalani prosesi melarikan calon mempelai tanpa diketahui oleh orang tua calon istrinya. Saat itu, dia dan pasangannya harus bersiasat agar aksinya berjalan mulus. Sebelumnya itu saya sudah kasih kode sama dia, ketika ada anak lewat di depan rumah kamu berarti saya sudah ada di lahan sawah gitu. Nah, setelah ada anak lewat di depan rumah, dia sudah tahu bahwa saya sudah ada di tengah sawah. Nah, jadi dia terburu-buru terus langsung ambil ember dari rumah, dia minta keluar sama orang tuanya, saya mau ngambil air. Jadi orang tuanya tidak curiga bahwa saya mau menikah gitu. Woi, Roya kemana Roya? Bahkan pria yang akrab disapa Amak Mita ini juga tak memberitahukan niatnya kepada orang tuanya sendiri. Setelah berhasil menculik kekasih hatinya, pria berusia 35 tahun ini kemudian menitipkan calon istri ke pamannya. Setelah itu, barulah dia menjalankan prosesi kedua yang biasa disebut sejati salabar atau mengabarkan ke pihak keluarga calon istri. Proses ini setidaknya dilakukan dalam rentang waktu 3 hari setelah penculikan. Besok paginya langsung saya pulang ke rumah orang tua saya. Bahwa saya kasih tahu ke orang tua bahwa saya semalam sudah bawa lari anak gadis ini. Nah, tinggal orang tua saya akan mengasih utusan bahwa semalam anaknya ini hilang, bukan dibunuh tapi hilang karena sudah dibawa lari sama si A atau si B gitu. Karena di sini satu cewek bisa diminati lebih dari satu orang dan dia wajib terima. Jadi tidak boleh menolak bagi orang tua perempuan ketika anaknya sudah dibawa lari. Proses selanjutnya adalah tradisi nuntut wali yang merupakan permintaan kepada keluarga perempuan untuk memberikan wali nikah agar ijab kabul sah nantinya. Berikutnya adalah sorong serah aji krame yang bisa dimaknai sebagai bertemunya kedua belah pihak dari masing-masing calon mempelai. Terakhir akan ada nyongkolan yang merupakan perjalanan iring-iringan mempelai sekaligus dimaknai sebagai mengabarkan pernikahan ke publik
dan kunjungan pribadi antar keluarga dalam ritual bales ones naik. Sama-sama suka, terus akhirnya janjian untuk nyulik lah gitu ya. Nah, ternyata orang tuanya tidak setuju. Itu bagaimana? Nggak boleh dia menolak, berarti kalau dia menolak itu sudah melanggar adat. Ya, jadi tetap harus ada akad nikah ketika anaknya sudah diculik sama lelaki. Pak, ini tradisi menculik ya, culik atau kawin lari ini harus dilakukan sesama suku Sasak atau misalkan prianya itu boleh dari suku lain, Pak? Di sini kalau menikah misalnya beda suku ya, memang tidak ada larangan bagi masyarakat di sini untuk menikah dengan orang luar, laki dari luar. Tapi tradisi tetap akan dijalankan dengan apa yang ditinggalkan oleh leluhur kami. Tetap harus diculik atau dilarikan. Di sisi keluarga laki-laki, pria yang telah berani menculik calon mempelai sekaligus menuntaskannya di upacara pernikahan dianggap telah mampu bertanggung jawab sebagai calon kepala keluarga. Sementara di pihak perempuan, membiarkan anaknya diculik bisa diartikan bahwa sang anak punya sebuah kelebihan sehingga menjadi rebutan banyak laki-laki. Kalau di sisi agama ya seperti itu juga untuk mempertahankan keeratan keluargaan. Biarpun tidak mau, malahan kebanyakan yang seangkatan ibu saya kan itu dipaksa semua. Kata orang ya mati aja yang memisahkan, maut aja. Terlepas dari uniknya tradisi merarik, bagi pihak luar tentu ada yang memandang negatif budaya kawin culik. Dari bentuk superioritas laki-laki yang berlebihan sampai ketidakberdayaan perempuan untuk menentukan masa depannya sendiri. Tetapi bagaimanapun kontroversinya, tradisi ini yang membuat suku Sasak menjadi salah satu yang paling menggelitik untuk dikulik. Tradisi unik lainnya adalah tradisi mandi kasai, ritual penyucian diri adat pernikahan Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pasangan pengantin diarak menuju sungai dengan iringan suara tetabuhan. Tetua adat kemudian membaca doa, lalu mengucurkan air jeruk nipis di kepala sebagai simbol membersihkan jiwa dan raga dua sejoli. Dalam perjalanan ke rumah, pengantin harus berjalan di atas tikar purun sebagai simbol kebersihan. Tak berhenti sampai di situ saja, masih ada ritual tabur beras kunyit yang memiliki makna kemakmuran, kebahagiaan, dan kemurahan rezeki. Berbeda dengan pernikahan suku Baduy Lebak, Banten. Sebelum resmi menikah, calon pengantin pria diwajibkan tinggal selama 2 hari di kampung calon mempelai perempuan. Menurut kepercayaannya, tradisi ini dilakukan agar para ruh betah tinggal di tempat itu. Pernikahan juga hanya boleh dilakukan pada bulan ke-5, 6, dan 7 yang digelar 5 hari berturut-turut. Dengan penanggalan yang disesuaikan oleh pikukuh alias aturan yang wajib dijalankan sesuai dengan ajaran leluhur. Sementara dalam budaya Batak ada tradisi penting yakni sinamot. Sinamot adalah proses tawar-menawar pernikahan sebagai simbol kesungguhan pria untuk menikahi wanita. Besarnya mahar tergantung dari status sosial, tingkat pendidikan, juga jenjang karir mempelai perempuan. Nilainya bisa sampai ratusan juta rupiah. Semakin besar nilai sinamot, maka semakin baik martabat keluarga wanita. Tradisi turun-temurun yang masih terjaga juga diterapkan di Desa Lempur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Uniknya, akad nikah dan pesta dilangsungkan malam hari selepas Isya. Menjelang pesta, tradisi gotong royong pun dilakukan warga. Para pria kompak membantu tenaga dan menyumbang keperluan acara. Sementara para wanita mencari sayuran, bahan masakan di kebun, lalu memasak bersama. Pernikahan adat memang penuh dengan syarat makna dan simbolisme bagi masyarakat setempat. Keragaman tradisi pernikahan di setiap daerah menjadi cerminan Indonesia kaya akan budaya.